Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Retnasari dari kelas 5A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 2014-34067. Nah, di sini saya membuat alat peraga tentang rantai makanan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu siswa dapat menyimpulkan pengertian dari rantai makanan. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui hubungan antar makhluk hidup. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat contoh dari rantai makanan. Nah, kenapa makhluk hidup itu sangat berhubungan? Karena makhluk hidup itu membutuhkan makanan, di mana setiap makhluk hidup tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri atau heterotrof. Nah, di sini Ibu ada contoh dari rantai makanan sayuran. Nah, coba dilihat dulu di sini ada gambar apa saja. Nah, yang pertama ada gambar sayuran, ada ulat, ada burung, ada kucing, dan ada bakteri. Nah, di sini pertama sayuran akan dimakan terlebih dahulu oleh ulat. Setelah itu, ulat dimakan oleh burung. Lalu setelah burung mati, maka burung akan dimakan oleh kucing. Setelah kucing mati, maka kucing akan diuraikan oleh bakteri. Nah, di sini sayuran disebut sebagai produsen. Kenapa? Karena sayuran ini menghasilkan makanannya sendiri, atau disebut dengan autotrof. Lalu, dari mana sayuran ini mendapatkan makanannya? Sayuran ini memasak makanannya melalui suatu proses yang disebut dengan fotosintesis, di mana sayuran ini melakukan fotosintesis dengan bantuan air dan matahari. Bisa dilihat kan di sini, air, ketika kita menyiramkan air, maka tumbuhan akan menyerap air itu. Setelah itu, air itu disimpan lalu dimasak dengan bantuan matahari yang menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Nah, oleh sebab itu tumbuhan disebut dengan autotrof karena dia memasak makanannya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari makhluk hidup lainnya. Nah, beda sehalnya seperti ulat ini. Ulat ini dia makan dari tumbuhan ini. Jika tidak ada tumbuhan ini, maka ulat ini akan mati karena dia tidak memiliki makanannya. Nah, ulat ini disebut dengan heterotrof, di mana ulat ini tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lalu, ulat ini disebut dengan konsumen kedua. Setelah itu di sini ada burung. Ini ada burung. Burung ini disebut dengan konsumen kedua, di mana burung ini memakan konsumen yang pertama yaitu ulat tadi. Nah, lalu selanjutnya ada kucing. Nah, kucing ini disebut dengan konsumen ketiga, di mana kucing ini akan memakan konsumen kedua yaitu burung ini tadi. Lalu setelah kucing mati, kucing akan diuraikan melalui bakteri. Nah, bakteri ini disebut dengan pengurai. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Seperti contohnya rantai makanan dari sayuran ini. Yang pertama, sayuran ini dimakan oleh, dimana proses dari rantai makanan sayuran ini yaitu sayuran dimakan oleh ulat, lalu ulat dimakan oleh burung, setelah itu burung dimakan oleh kucing, dan kucing setelah kucing mati akan diuraikan oleh pengurai atau bakteri. Nah, baiklah, setelah ini ibu mau kalian mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kalian. Lalu setelah itu kalian amati bagaimana proses makan dan dimakan atau rantai makanan dari makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Nah, akan dikumpulkan pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.